Setiap tempat menyimpan cerita, dan setiap cerita selalu bermula dari seseorang yang berani bermimpi. Di Padang Panjang, seorang perempuan memilih menyalakan cahaya ketika banyak yang masih hidup dalam keterbatasan. Ia percaya bahwa pendidikan bukan hanya sekedar tentang ilmu, melainkan tentang membentuk masa depan. Dari keyakinan itulah lahir sebuah warisan yang terus hidup hingga hari ini. Inilah kisah Rahma El Yunusiah. Rahma El Yunusiah lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 29 Desember 1900. Sejak kecil, beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mencintai ilmu agama. Semangat belajar yang tinggi membentuk pribadi Rahmah menjadi sosok yang cerdas, berani, dan memiliki kepedulian besar terhadap pendidikan. Ia adalah putri bungsu dari 5 bersaudara. Kakaknya Zainuddin Labai, Maria, Muhammad Rasyad, dan Rihanah. Ayah Rahmah adalah seorang ulama terkenal bernama Syekh Muhammad Yunus dan ibunya bernama Rafiah. Pendidikan formal pertama yang ditempuh Rahmah adalah pendidikan di Diniyah School, sekolah yang didirikan oleh kakaknya Zainuddin Labai. Pada usia 15 tahun, ia belajar bahasa Arab dan Latin bersama murid-murid lainnya di Diniyah School. Rahmah dikenal sebagai murid yang cerdas dan kritis semasa sekolahnya. Ia juga terkekang dengan ketidakmampuannya untuk belajar dengan bebas. Pada masa itu, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan masih sangat terbatas. Rahmah melihat kenyataan tersebut sebagai sebuah tantangan. Beliau percaya bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membangun keluarga, masyarakat, dan bangsa. Karena itulah, perempuan juga harus mendapatkan pendidikan yang layak. Beliau mengaji kepada Haji Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul. Rahmah juga mengaji kepada Tuanku Mudo Abdul Hamid Hakim, Syekh Abdul Latif Rashidi, Syekh Muhammad Jamil Jambe, dan Syekh Daud Rashidi. Lingkungan religius dan cendekia seperti inilah yang telah menumbuhkan kepribadian Rahmah. Dalam usia 16 tahun, Rahmah menikah dengan seorang alim dan mubaligh, Haji Bahauddin Latif, pada tahun 1916. Namun, perkawinan ini hanya berlangsung 6 tahun dan pada tahun 1922 keduanya bercerai. Pada usia 23 tahun, tepatnya 1 November 1923, Rahma El Yunusiah mendirikan perguruan Diniyah Putri Padang Panjang. Lembaga pendidikan Islam khusus perempuan pertama di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Di tempat inilah para perempuan dididik tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, serta nilai-nilai kehidupan. Saat ini, perguruan Diniyah Putri Padang Panjang telah berkembang jauh dengan memiliki 5 program pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah tinggi untuk mencapai tujuan mulia mencerdaskan generasi Islam. Pemikiran Rahma El Yunusiah jauh melampaui zamannya. Beliau mengajarkan bahwa perempuan harus mandiri, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Pada tahun 1957, beliau menerima gelar kehormatan Syekhah, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Universitas Al-Azhar di Mesir, dan menjadikan salah satu perempuan pertama di Indonesia yang memperoleh kehormatan tersebut. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, beliau turut menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Pada 19 Agustus 1945, setelah kabar kemerdekaan sampai di Padang Panjang, Rahma El Yunusiah mengibarkan bendera merah putih di lingkungan Diniyah Putri. Peristiwa tersebut dikenang sebagai pengibaran bendera merah putih pertama di Padang Panjang dan menjadi simbol semangat kemerdekaan.
Rahma El Yunusiah wafat di Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 26 Februari 1969 dan dimakamkan samping perguruan Dinia Putri. Namun, semangat dan perjuangannya tidak pernah berhenti. Warisan yang beliau tinggalkan terus hidup melalui Dinia Putri dan ribuan alumni yang telah mengabdi di berbagai bidang. Atas jasa-jasanya bagi pendidikan dan bangsa, pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Rahma El Yunusiah pada tahun 2025. Kini lebih dari 1 abad sejak beliau dilahirkan, nama Rahma El Yunusiah tetap dikenang sebagai sosok yang menginspirasi. Seorang perempuan yang membuktikan bahwa ilmu, keimanan, keberanian, dan ketulusan mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat dan bangsa. Rahma El Yunusiah bukan hanya pendidik, beliau adalah pelopor, pejuang, dan teladan. Semangatnya terus hidup menginspirasi generasi masa kini untuk terus belajar, berkarya, memberikan manfaat bagi Indonesia.